Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. WRBB. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala Amin. alihi washabihi wasallam. Ya, Amin. pertama marilah kita panjatkan puja syukur atas kehadirat Allah Amin. Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa melakukan pembelajaran lagi ya, walaupun melalui Kita. daring. Ya, mulai daring sehingga walaupun tetap daring ya kita tetap totalitas ya untuk pembelajaran ini sehingga kalian bisa menyerap ilmunya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya dan acaranya hingga yang baik. Sebelumnya bagaimana kabar siswa-siswa adik-adik sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, kita harus menjaga kesehatan kita di masa-masa pandemi ini karena kesehatan merupakan aset yang sangat besar ya di masa pandemi ini. Kalian bisa bayangkan betapa penuhnya rumah sakit sekarang karena kan banyak orang-orang yang sakit sehingga kita harus bersyukur ya harus bersyukur dengan nikmat yang sehat yang akan kita rasakan kali ini. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan menjaga pola makan, menjaga tidur ya, jangan begadang terus. Kalau misalnya nggak ada kepentingan ya jangan begadang. Kemudian olahraga jangan lupa. Terus dan jangan lupa juga untuk ibadahnya. Kemudian di sini saya akan menyampaikan sebelum penyampaian materi. Saya ingatkan lagi buat siswa-siswa di sini jangan lupa mengisi presensi ya yang ada di Google Classroom. Jangan lupa nanti kalian mengisi di situ sehingga menjadi bukti bahwa kalian masuk di pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan, mahasiswa PKL dari Universitas Negeri Semarang. Banyumas. Bukan Banyumas. Aslinya Banyumas, tapi saya mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Apa? The Kitok. Terus saya mengambil prodi pendidikan teknik otomotif. Sebelum memulai pembelajaran, silakan salah satu dari kalian memimpin doa ya. Coba ini Mas Ajib, silakan dipimpin doa. Wajib. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih ya Mas Ajib telah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Ya, di sini saya akan menyampaikan mengenai media pembelajaran mendiagnosis sistem air conditioner ya. Sudah kelihatan? Ya, sudah ya. Baik, mendiagnosis sistem air conditioner. Ya, sebelum melanjutkan materi ini, saya akan mengulang. Sebelumnya kalian kan sudah mempelajari mengenai pengertian, komponen, dan cara kerja ya sistem AC. Coba saya ulang, apa sih sebutkan coba komponen-komponen sistem AC. Ada yang tahu komponen-komponennya? Sebutkan 3 aja nggak apa-apa. Radiator. Ya, terus? Freon. Ya, terus? 2, satu lagi. Lower. Apa itu? Satu lagi. Banyak. Sistem AC, komponen-komponennya. Pejatan AC. Bukan. Kipas angin. Termostat ya termasuk. Ya, baik. Terima kasih. Kalian masih ingat ya? Blower untuk wire ya. Blower
Selanjutnya, setelah kalian mempelajari kemarin mengenai pengertian, komponen, dan cara kerja, sekarang kalian akan mempelajari mengenai mendiagnosis kerusakan sistem air kondisioner atau sistem AC. Ya, tujuan pada pembelajaran hari ini bahwasanya peserta didik dapat menunjukkan kerusakan sistem air kondisioner atau AC secara mandiri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan kerusakan sistem air kondisioner sesuai SOP secara mandiri. Baik, di sini kita akan menuju mengenai pengetesan sistem AC. Berbagai cara dapat kita lakukan ya, untuk pengetesan sistem AC. Antara lain ada 3 cara. Yang pertama ada tes tekanan, yang kedua ada tes temperatur, dan yang ketiga ada tes kebocoran. Yang pertama tes tekanan. Nah, yang A, misal sistem AC sudah normal. Setelah manometer tekanan dipasang pada sistem AC mobil, kemudian dihidupkan mesin sampai tekanan minimal 2000 rpm. Kemudian pada penunjuk tekanan pada manometer sistem AC dalam kondisi normal baik jika baik. Jadi setelah ini kan mengetes tekanannya, setelah manometernya dipasang sesuai kabelnya ya, nanti akan saya tunjukkan misal kalian belum mengetahui cara pemasangan manometernya. Sistem AC dalam kondisi bekerja normal, ini syaratnya jika yang pertama pada saluran isap kompresor zat pendingin harus berupa gas dan dengan tekanan 1,5 sampai 2 bar sekitar 21 sampai 29 PSI ya. Kemudian yang kedua, sistem AC bekerja dengan normal jika pada saluran tekanan kompresor zat pendingin masih berbentuk gas dengan tekanan 14,5 sampai 15,4 bar sekitar 200 sampai 213 PSI ya. Beserta tekanan ini juga berlaku sampai zat pendingin masuk ke tahap ekspansi. Yang kedua, jika sistem AC tidak bekerja normal ya. Yang pertama, tekanan di bawah normal. Nah, ini gambarnya ya dalam manometernya. Jika kedua manometer menunjukkan tekanan yang rendah dari semestinya, maka tekanan yang kurang pada saluran tekanan dan saluran isap kompresor menunjukkan bahwa zat pendingin yang beredar dalam sistem volumenya sudah berkurang. Jika tetap terjadi kekurangan zat pendingin, meskipun sebelumnya dalam sistem tekanan sudah diisi penuh, hal ini disebabkan kebocoran pada sistem. Akibatnya sistem AC bekerja tidak efisien atau AC kurang dingin. Ya, ini sering terjadi ya ketika AC kurang dingin. Kemudian, bila setelah filter hasil pengukuran menunjukkan tekanan tinggi, hal ini bisa menunjukkan bahwa filter sudah kotor. Ini penyebabnya filter sudah kotor ya. Nah, ini yang kedua, tekanan lebih besar. Nah, ini gambarnya untuk manometernya, jika tekanan lebih besar. Kedua manometer menunjukkan tekanan yang lebih besar. Itu gambarnya ya. Yang pertama, jika pengisian zat pendingin terlalu banyak, maka tekanan pada bagian tekanan tinggi akan naik dan volume zat pendingin yang disemprotkan katode ekspansi akan lebih besar. Akibatnya, tekanan akan naik pada saluran tekanan rendah. Kemudian yang kedua, penyebabnya pendingin kondensor yang kurang baik menyebabkan temperatur evaporator naik dan tekanan pipa pada katode ekspansi juga naik. Akibatnya katode ekspansi akan selalu membuka lebih lebar karena kedua bagian saluran tekanan tinggi dan rendah akan naik. Kemudian yang ketiga, penyebabnya bila manometer menunjukkan tekanan yang lebih besar tapi pada kedua saluran, hal ini berarti ada uap air yang berada dalam sistem. Terus yang ketiga, jika tekanan lebih tinggi dan lebih rendah. Nah, ini gambarnya ya, manometernya tekanan lebih tinggi dan lebih rendah. Jika manometer menunjukkan bahwa tekanan lebih tinggi pada manometer tekanan rendah dan tekanan lebih rendah pada manometer tekanan tinggi, maka hal ini menunjukkan adanya kebocoran pada bagian yang bergesekan dari kompresor seperti katup, cincin, torak, mengakibatkan langkah dan kompresor tidak menghasilkan tekanan yang lebih tinggi dan temperatur evaporator naik atau ekspansi akan selalu terbuka. Jadi maksudnya di manometer itu kan ada dua selang ya, ada 3 selang, yang warna merah, warna biru, dan warna kuning. Warna merah itu menunjukkan tekanan tinggi ya, dipasangkan lebih tinggi, terus di kabel di selang yang biru itu tekanan yang rendah, dan yang kuning itu nanti ke freon. Nah, jika yang selang merah itu ya pada manometer pada tekanan lebih tinggi pada manometer tekanan rendah dan tekanan lebih rendah pada manometer menunjukkan tekanan tinggi. Jadi selang merah itu menunjukkan tekanan rendah
dan selang biru menunjukkan tekanan lebih tinggi, maka hal ini menunjukkan adanya kebocoran pada bagiannya pergesekan ya dari pusat seperti kabut, cincin dan torak. Kemudian yang kedua, katup-katup kompresor yang rusak akan menyebabkan zat pendingin yang ditekan akan mengalami kebocoran di bagian saluran isap. Akibatnya, saluran isap tekanannya akan lebih tinggi dan pada bagian saluran tekanannya akan turun rendah. Ya, sebelumnya saya akan menunjukkan videonya ya, supaya nanti kalian tidak bingung ya, selang merah dipasang mana, selang biru dipasang mana, dan sebagainya. Selamat sore, kembali lagi bersama saya, Sergento. Nah, ini saya memberikan bagaimana cara mengecek kondisi dari trail, apakah dia kurang atau kelebihan di dalam sistem mobil kita. Oke, saya akan menekan beberapa alat yang akan dipakai dalam melakukan pengisian atau mengecek trail dari AC mobil. Pertama, kita harus memiliki manometer Nah, ini manometernya ya. untuk melihat Ada yang merah, ada yang biru, dan tengah itu kuning. kita memiliki 3 cabang, yang satu untuk tekanannya ke ini tambah kompor, yang satu ke kolektor sebagai sumber ke dari drum, dari pengisian dari drum. Drumnya kita masukkan ke kuning ini. Oke, kita masukkan semua di sini. Nah, berikutnya kita menjadi level ini. Nah, ini yang biru. Sektor atau quick yang langsung ditancapkan ke komponen ini. Ya, ini yang tadi saya sebutkan ya, bahwasanya ada selangnya warna berwarna biru. Ini nanti masuk ke tekanan rendah. Jangan itu ke sensor yang merah pikir kilo. Oke, di sini saya akan menerang dan ini adalah tempat untuk mengisi yang high pressure. Nanti Tutor bore up loh. ini yang warna merah, terus yang warna biru ditancapkan di sebelah sini. Oke, tepatnya sebelah sini, sebelah sini, yang sebelah biru. Harus ini nanti yang biru. Ini ada yang L menunjukkan bahwasanya low ya, low itu yang biru. Nanti tadi yang ada H, ada tandanya, itu high atau yang merah. Jadi biasanya ini adalah dingin. Kalau yang ini panas biasanya. Gunakan untuk mengisi. Ini untuk tekanan tinggi, ini untuk tekanan rendah. Butuh 3 pecabangan kabel. Kita ini, yang satu ini nanti untuk ke rel. 34A sesuai dengan brandnya ada di sini. Sesuai dengan brandnya ada di sini. Ya, di sini 134A ya. Setelah itu kita dapat melakukan pembukaannya dengan buka katup ini. Hik, ini loh. Yang hik itu ada di sini. Jadi ini saya buka tadi. Terus saya tancapkan ini. Kemudian saya juga. Tadi ini loh, ya ini loh kan ya. Tadi yang loh nanti ada di sini. Setelah kita tancapkan, ini posisi mesin mati. Posisi mesin mati. Mesin mati ada sekitar 90 psi dan untuk hignya 150 psi. Ini satu jadi. Untuk mengecek kita harus menghidupkan mesin. Oke, saya hidupkan mesinnya dahulu. Jadi setelah di mesin Ya, jadi ini dihidupkan dulu ya mesinnya sebelum ngecek. di tekanan terendahnya ini akan jalan terus. Nah, sekitaran 30 psi ya. 30 psi. Tekanan terendahnya yang ada ke sana. Ini yang biru ini ke sana. Ya, sana dia biru.
Terus yang merah ini masih 160. Nah, ini akan turun terus, ini akan naik terus. Kita biarkan hidup dulu mesinnya dengan AC-nya sekitar waktu 5 menit sampai ini menunjukkan angka impresi. Ini kan masih bergerak ini. Ini kan masih bergerak. Ini kan masih bergerak ya. Pelan naik. Oke. Tunggu dulu. Oke. Kita lihat di sini sudah 5 menit berlalu. Tekanannya untuk yang di pressure di atas 200 ya. Ya, kurang lebih itu ya untuk pengecekannya. Saya lanjut. Ya, baik selanjutnya untuk yang kedua yaitu tes temperatur. Untuk mengukur temperatur udara dalam seluruh evaporator dengan cara yang pertama pengetesan kemampuan sistem AC dengan cara ini masih pada putaran mesin lebih dari 2000 rpm ya. Jadi ini sama tadi dengan cara tes tekanan juga, yaitu mesin masih berputar pada kecepatan 2000 rpm. Kemudian AC bekerja dengan beban penuh dan pengawasan dengan mata menunjukkan sistem tidak ada kesalahan. Jadi ini ada tiga syarat bahwasanya untuk mengatas temperatur. Yang pertama mesin masih berputar pada 2000 rpm lebih ya. Kemudian yang kedua AC bekerja dengan beban penuh, dan yang ketiga pengatasan dengan mata menunjukkan sistem tidak ada kesalahan. Kemudian ini bila temperatur udara pada seluruh evaporator antara 4 sampai 6 derajat Celcius, berarti pada waktu kopling magnet menghubung temperaturnya adalah 6 derajat Celcius dan waktu melepas temperaturnya adalah 4 derajat Celcius. Ya, yang kedua mengukur temperatur ruangan AC dan kelembapan udara. Nah, persentase kelembapan udara relatif yang lebih besar dapat diturunkan oleh sistem AC karena udara yang basah atau lembab akan dikeringkan oleh evaporator. Hal ini terlihat adanya kondensasi di sekitar pipa evaporator. Dengan hygrometer, kita dapat mengukur kelembapan udara dalam ruangan AC. Kelembapan udara yang ideal adalah 45-50% dengan temperatur ruangan 20 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Kemudian, bila kelembapan udara di luar tidak jauh berbeda dengan kelembapan udara dalam ruangan AC, hal ini berarti evaporator terlalu basah dan kotor. Gejala ini juga mengakibatkan AC terasa kurang dingin. Ya, selanjutnya yang ketiga, tes kebocoran. Nah, tes kebocoran ini mengetes kebocoran zat pendingin pada sistem dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu tes kebocoran film dapat dilakukan dengan memakai busa sabun ya. Nah, ini biasa dilakukan jika kita melakukan praktek ya. Kemudian atau dengan kompor nyala api spiritusator dengan alat detektor pada sambungan instansi pipa sistem AC mobil. Selanjutnya di sini kalian akan mendistribusikan ya dengan kelompok kalian. Di sini ada berapa siswa ini? ya kira-kira. 13 nanti saya bagi saja menjadi 2 kelompok ya. Ada yang 6, ada yang 7. Untuk kelompok pertama ada Aditya, Arjuna, Dani, Deni, Syifa, Muhammad Raka, dan Muhammad Ajib. Kelompok 2 Muhammad Zaki, Nur Afif, Riko, dan Sigit. Ya, untuk itu kelompoknya. Silakan nanti salah satu dari kalian ada yang menyampaikan hasilnya. Nah, untuk diskusinya ini pertanyaannya mengenai pada tes tekanan kedua mata menunjukkan tekanan yang rendah dari semestinya. Sebutkan penyebabnya. Ya, sebutkan penyebabnya jika kedua mata tadi menunjukkan tekanan yang rendah dari semestinya. Silakan kalian bisa melihat di membaca-baca di modul ataupun di internet. Saya kasih waktu sampai 15 menit ya. Nanti diharapkan setiap kelompok ada perwakilannya satu untuk menyampaikan hasilnya. Silakan.
dimulai dari sekarang. Sekarang menunjukkan pukul 09.12, berarti nanti sampai 27 ya, 09.27. Silakan kalian mencarinya di modul belajar ataupun di internet lainnya. Untuk modul kalian sudah mendownload ya di Google Classroom. Silakan. Ada yang sudah menemukan jawabannya dari kelompok 1? Kekurangan zat, Pak. Ya, terus ada lagi? Tidak ada. Ya. Kelompok 2? Pendingin. Ya, terus Blower. bukan blower ya. Blower ya. Ya, dari kelompok 2. Penyebabnya ya. Tekanan tinggi diukur setelah saringan. Nah, terus Apa ya? sudah ya. Ya. Terima kasih atas diskusinya. Nanti setelah ini bisa kalian cari lagi ya penyebab-penyebab mengenai mengapa kedua mata menunjukkan tekanannya rendah dari semestinya. Ya, saya lanjut. Untuk kesimpulannya, untuk materi pada hari ini yaitu air conditioner mempunyai fungsi mengatur suhu udara, mengatur sirkulasi udara, mengatur kelembaban udara, dan mengatur kebersihan udara dalam ruangan. Kemudian untuk pengetesannya sistem AC ada 3 cara, yaitu yang pertama tes tekanan, yang kedua tes temperatur, dan yang ketiga tes kebocoran. Terakhir evaluasi. Nah, nanti setelah ini kalian mengajarkan evaluasi ya. Untuk evaluasinya sudah saya upload kan maksimal sampai nanti jam setengah 11 ya. Silahkan dicatatkan. Hanya ada 10 soal ya yang ganda, silahkan dicatatkan ya setelah ini. Ya baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini selesai. Semoga ilmu yang sudah tersampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian, adik kelas 12 ya, PKO. Demikian, sebelum saya tutup, silakan di antara kalian ada yang memimpin doa menutup ya. Silakan. Ada yang mau menutup doa pada pagi hari ini? Atau saya tunjuk? Afif, coba dipimpin doa menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan, Afif. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, berdoa mulai. Selesai. Amin. Baik, terima kasih ya adik-adik sekolah kelas 12. Setelah ini silakan melanjutkan aktivitas kembali. Jangan lupa tadi ya saya ya untuk menjaga kesehatan dengan mengatur teratur, terus aktivitas ya yang positif, dan menjaga pola makan. Serta olahraga jangan lupa, dan ibadah. Ya, saya ingatkan lagi setelah ini kalian harus mengisi presensi ya yang ada di Google Classroom supaya nanti menjadi bukti bahwa kalian masuk pada pagi hari ini. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.